Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajah-Mu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah. Di tempat Engkau berada, surga-Mu di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumah-Mu. Buat aku tanah subur dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang Kau tabur dan berlimpah hasilnya. Budiku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengawali kebaktian kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bersiap menabur adalah tema kebaktian kita pada saat ini. Apa yang mau kita tabur di tengah pandemi seperti sekarang ini? Segala sesuatu yang kita persiapkan untuk mewartakan Kristus, Sang Firman Allah, belum tentu dapat kita wujudkan. Selalu ada perubahan yang tidak terduga di dalam menjalani proses kehidupan. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk mewartakan Kristus, sekalipun mungkin ada banyak perubahan yang mewarnai perjalanan hidup kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut Kristus yang hadir melalui berbagai cara yang tak terduga? Adalah seorang menaburkan benih, jatuh benih di jalan dan burung memakannya. Firman itu baik, beri kasih bagimu, dan orang yang menolak binasa
semak berduri terhimpit tumbuhnya, tak dapat berbuah, tiada gunanya. Firman dalam hati tak ada buahnya, oleh rasa kuatir dan nikmat dunia. Dan benih ditabur di tanah yang gembur, tumbuh dan berbunga, berganda buahnya. Firman yang ditabur di hati yang gembur pasti akan berbuah, berlimpah hasilnya. Perubahan kerap membuat kita enggan melanjutkan karya Kristus di tengah dunia. Kehilangan orang yang dikasihi secara tiba-tiba, penolakan-penolakan yang muncul tanpa kita sadari, benturan-benturan ideologi yang mengecilkan hati kita, merupakan segelintir contoh konkret perubahan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Kadang itu semua membuat kita merasa diri tidak layak, merasa diri tidak berguna, merasa semua usaha kita adalah sia-sia. Saudara-saudari, tidak ada salahnya bila kita merasakan itu semua. Kita adalah makhluk yang terbatas. Namun, ingatlah bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi, Kristus tetap memanggil kita dengan segala keberadaan diri kita, dengan segala ketidaksempurnaan kita. Meski tak layak diriku,
sebagaimana janjimu menyambut dan memasukku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Manusia yang menunggu menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semua anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Semua diciptanya, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebar. Tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita dibimbangkan tak kunjung berserah. Apapun yang baik semua anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaanmu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabbar. Apapun yang baik semua anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, di dalam keterbatasan kami, biarlah kiranya Engkau saja yang memberikan kepada kami pencerahan. Biarlah kiranya dari Engkau saja hati dan pikiran kami menjadi terbuka, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-55
ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kepadamu-lah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila pelanggaran kami lampaui kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami jadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, bait-Mu yang kudus. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Dengan karya dahsyat dan keadilan-Mu, Kau jawab kami, ya penyelamat kami, yang jadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau tegakkan gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikat keperkasaan. Kau redakan gelombang laut dan ributnya bangsa-bangsa, yang di ujung bumi takut tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Engkau buat bersorak gembira. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya, penuh berisi air, mata airnya Allah
menyediakan kandung bagi mereka. Kau mengairi alur banjaknya, kau membasahi gumpalan tanahnya, dan dengan tirus hujan kau pun menggemburkan tanahnya. Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nasar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak. Tanah gurun pun meniti, bukit bersorak-sorai, padang rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bacaan kedua diambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ke-11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia,
dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, ketika kita mendengar tentang perumpamaan tentang seorang penabur, ini adalah perumpamaan yang akrab di telinga kita. Bahkan bisa dibilang kita sudah tahu arah pemaknaannya. Paling-paling gak jauh dari harus menjadi tanah yang baik. Tapi apakah sesederhana itu? Apakah perumpamaan tentang seorang penabur pada akhirnya membuat kita melihat hidup sebagai sesuatu yang linear, yang lurus-lurus saja? Melihat hidup manusia sebagai sesuatu yang statis. Oh, kalau sudah menjadi tanah yang baik, berarti dia akan selalu baik, akan selamanya baik. Apakah seperti itu? Dalam kesempatan yang lain, kita pun melihat perumpamaan tentang seorang penabur pada akhirnya membuat kita menciptakan kategori-kategori berdasarkan perumpamaan itu. Ada orang yang kita kategorikan sebagai tanah pinggir jalan, yaitu mereka yang mendengar masuk kuping kiri lalu kemudian keluar kuping kanan. Kita juga mengkelompokkan orang sebagai, mereka adalah orang yang digambarkan sebagai tanah yang berbatu. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahan menderita. Mereka adalah orang yang pada akhirnya menjadi murtad. Kita juga mengelompokkan orang sebagai orang-orang yang digambarkan semak duri. Mereka mendengarkan tetapi tidak berbuah karena khawatir. Dan pada akhirnya kita juga mengelompokkan orang sebagai tanah yang baik, yaitu orang-orang yang mendengar, mengerti, dan berbuah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita meniadakan proses perjalanan hidup manusia? Apakah ketika seseorang sudah digambarkan sebagai tanah pinggir jalan, dia tidak bisa berubah menjadi tanah yang baik? Apakah ketika kita menggambarkan seseorang sebagai tanah yang baik, tidak bisa suatu waktu berubah menjadi semak duri? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, ketika kita bicara tentang perjalanan hidup, maka kita bicara tentang waktu dan perubahan. Manusia sebagai ciptaan selalu melekat pada waktu. Dan di dalam waktu selalu ada perubahan. Sebagai contoh kecil saja, ketika kita bercermin. Hari ini kita bercermin, wajah kita masih kenceng. Tapi 10 tahun ke depan ketika kita bercermin, bisa jadi sudah ada keriput-keriputnya, rambut sudah mulai beruban. Ada perubahan yang kita alami. Sementara Allah bekerja melampaui waktu. Allah tidak bisa kita kelompokkan sebagai sosok yang bekerja secara terbatas.
Allah kita bekerja melampaui itu semua, melampaui dimensi yang melekat dalam diri ciptaan. Tetapi Allah bersedia untuk berubah. Allah bersedia untuk masuk di dalam waktunya manusia, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada akhirnya melahirkan kebaruan. Di dalam bacaan Injil kita, di sana kita melihat adanya penggambaran tentang benih yang jatuh. Kalau kita memperhatikan, banyak orang yang kemudian menganggap bahwa benih yang jatuh ini adalah manusianya. Banyak yang menganggap bahwa benih yang jatuh ini adalah orangnya, si pendengarnya. Menurut saya tidak demikian. Menurut saya benih yang jatuh ini adalah Sang Firman itu sendiri. Kita bisa membandingkan dengan Lukas pasal 8 ayat 11. Benih itu jatuh dimanapun. Benih itu jatuh kapanpun. Benih itu jatuh kepada siapapun. Benih itu adalah Sang Firman. Benih itu adalah Sang Kristus. Allah yang terus bekerja dengan caranya. Allah yang berkarya di tengah dan di dalam ketidaksempurnaan dan ketidakteraturan hati manusia. Allah yang bekerja melintasi waktu. Dengan demikian, maka perumpamaan tentang seorang penabur ini titik beratnya di mana? Perumpamaan tentang seorang penabur bukan semata-mata tentang manusianya. Perumpamaan tentang seorang penabur justru bisa kita lihat bahwa ini adalah tentang cara kerja Allah. Tentang Sang Bapa yang menabur. Apa yang ditabur? Kristus dan ajarannya. Allah yang mau masuk ke dalam kehidupan manusia, mengikuti waktu manusia, berubah bersama dengan manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa kita di dalam perumpamaan tentang seorang penabur? Kita adalah tanahnya. Kita adalah media tanamnya. Apakah yang namanya tanah atau media tanam itu selalu baik? Tidak. Ada kalanya semak duri itu tumbuh. Ada kalanya kita berada di pinggir jalan. Ada kalanya bebatuan mengganjal perjalanan hidup kita. Dengan demikian, maka sudah siapkah kita untuk ditabur oleh ajaran Kristus? Sudah siapkah kita ditabur menerima dan mengerti sehingga pada akhirnya kita bisa berbuah sekalipun semak duri menghimpit kita, sekalipun bebatuan mengganjal di hati kita, sekalipun kita diinjak-injak oleh orang. Jika kita adalah tanah dan benih itu adalah Sang Kristus dan Sang Bapa adalah Sang Penabur, maka kita bekerja di dalam waktu yang terus berubah, waktu yang terus menghadirkan kebaruan. Bisakah kita menerima perubahan itu? Bisakah kita menerima setiap kebaruan? Bisakah kita menerima setiap pergumulan hidup yang mendatangi kita, tetapi kita tetap setia kepada Sang Penabur dan yang ditabur? Sudah siapkah kita untuk ditabur? Tidak hanya sekadar untuk ditabur, bahkan pada akhirnya, sudah siapkah kita untuk menabur? Sudah siapkah kita untuk menghadirkan Kristus yang kita alami di dalam setiap pergumulan hidup kita kepada sesama kita? Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengakui iman kita menurut iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap keterlibatan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kiranya kami pun dapat terlibat di dalam misi dan rencana-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami untuk dapat menghadirkan damai dan cinta-Mu kepada sesama kami. Tidak hanya sesama manusia, tetapi juga kepada sesama ciptaan. Biarlah kiranya cinta kasih-Mu dapat terus dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, mereka yang pada saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah kiranya Engkau saja yang memberikan kepada mereka kesembuhan dan kekuatan. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, peran serta dokter di dalamnya, dan terlebih orang-orang yang berada di sekitarnya. Biarlah kiranya melalui itu semua, cinta kasih-Mu dapat tetap dirasakan oleh mereka. Pada saat ini ya Allah, kami juga berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini tengah bergumul, kami yang pada saat ini sedang merasa kehilangan, kami yang pada saat ini merasa duka cita, kami yang pada saat ini merasa kesepian, merasa berjuang sendirian. Biarlah kiranya Engkau yang meneguhkan kami, menguatkan langkah kami, dan memberikan waktu bagi kami untuk sejenak beristirahat, sehingga pada waktunya nanti kami dapat kembali bangkit bersama-sama dengan Engkau, melanjutkan perjalanan hidup kami dengan semangat yang berasal dari-Mu. Kami juga berdoa ya Allah, untuk gereja-gereja di sekitar kami, baik GKI di lingkup Klasi Solo maupun gereja-gereja lain, yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tatanan baru. Biarlah segala persiapan dapat menjadi pembelajaran bagi kami juga, untuk betul-betul menghadirkan kehidupan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Biarlah peribadahan yang kami jalani pun tidak mengancam kehidupan, tetapi senantiasa memberikan kedamaian, kekuatan, dan penghiburan. Kami menyerahkan sisa hidup kami ya Allah ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, 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 bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami Sang Sumber Berkat, kami sungguh berterima kasih karena pada ibadah ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Dan ajar kami untuk selalu mau mempersembahkan tubuh jiwa raga kami untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan. Ya Allah, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana-mana yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan untuk mewujud nyatakan semuanya itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.